ikut andil membunuh masyarakat Tanjung Pinang. Berbagai program dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam 5 tahun terakhir atau 1 periode terakhir. Dengan kepemimpinan di bawah kepemimpinan Sahrul Rahma, kemudian dilanjutkan dengan Rahma Endang setelah wali kota terpilih kala itu, Haji Sahrul, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kini 1 periode itu pun telah hampir selesai dan telah terpilih juga, telah ditunjuk juga PJ Wali Kota Tanjung Pinang Hasan, dan pesta demokrasi pun sudah di depan mata. Lantas bagaimanakah penilaian kinerja dari Pemkot Tanjung Pinang 5 tahun terakhir? Untuk membahasnya telah hadir bersama saya Bang Lovadian Dipatir, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang via Zoom meeting. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah hadir juga di studio Sun TV Pak Zul Hidayat, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang. Selamat datang, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, pertama saya ke Pak Zul. Pak Zul, Ya. 5 tahun terakhir apa sih yang sudah dibuat oleh Pemkot Tanjung Pinang? Ya, terima kasih ulasan TV. Yang pertama tentu kalau kita bicara apa yang sudah dibuat atau istilah kerennya rapor pemerintah Kota Tanjung Pinang, untuk fair tentu kita memotretnya dari pihak ketiga yang melakukan penilaian indikator-indikator yang sudah dilakukan. Secara umum biasanya pihak ketiga akan melihat beberapa faktor. Pertama biasanya adalah indeks kemiskinan di daerah. Nah, selama 5 tahun bahkan 10 tahun ke belakang, 2015 data dari BPS Kota Tanjung Pinang pihak ketiga bahwa tingkat kemiskinan di Kota Tanjung Pinang berada pada posisi 9,56%. Dan di 2023 yang lalu, alhamdulillah berkat kerjasama dari semua pihak, angka kemiskinan kita turun di 7,95%. Kemudian faktor atau indikator kedua yaitu inflasi. Nah, untuk inflasi alhamdulillah juga berkat kerjasama termasuk DPRD dan seluruh masyarakat, FKPD, Kota Tanjung Pinang selalu memiliki atau menduduki urutan terbaik untuk inflasi khususnya di kawasan Sumatera. Minggu lalu kita terbaik nomor 4 kabupaten kota se-Sumatera. Dengan nilai year on year inflasi kita di bulan November 1,95 dan di Desember 2,84. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia, dan ini ukuran secara semua daerah ya, kita diukur dengan indikator yang sama. Di tahun 2012 kita di 75,91 dan di tahun 2023 kita pada angka 79,64. Ini cukup sangat tinggi ya. Sebentar lagi kita pada angka 80 yang sangat tinggi. Indeks pembangunan gender kita bahkan sudah di angka 97,14. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga kita pasca Covid-19 di 2020 kita sempat terjun bebas di angka minus 3,45%, dan di tahun 2022 alhamdulillah kita merangkak naik di 4,12. Dan yang tidak kalah penting adalah stunting. Nah, stunting kita sebelumnya di angka 18% prevalensinya, dan di tahun 2022 yang lalu 2023 awal kita turun di angka 15. Nah, tentu itu beberapa hal yang memang sering menjadi indikator utama penilaian yang dipotret oleh bukan Kota Tanjung Pinang, tetapi pihak ketiga yang independen sebagai istilahnya pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Mungkin Ya, itu diantaranya. baik. Pak Zul, tadi kita coba memotret satu hasil catatan yang sama dari BPS. Misalkan ada 7,95% penduduk miskin di Tanjung Pinang, artinya masih ada sekitar belasan ribu dari seluruh dari jumlah populasi yang ada Tanjung Pinang. Lantas apa ya? Kenapa masih ada jumlah yang cukup banyak dari jumlah kita lihat? Iya, tentu kemiskinan ini setiap daerah saya pikir belum ada yang mampu membuat kemiskinan itu nol ya. Nah, tentu memang kemiskinan akan selalu berdinamika seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi yang terjadi di suatu daerah.
Nah, kenapa hal itu terjadi meskipun tadi sebelumnya di 2022 di angka 9,85, tentu memang salah satunya adalah kita masih mempunyai PR bersama untuk menangani dampak pasca COVID-19. Nah, jadi banyak sendi-sendi ekonomi di masyarakat yang terganggu akibat dari bencana nasional maupun internasional terkait COVID-19 yang menimbulkan tentu ekses terhadap masyarakat kita yang belum mampu bertahan di angka tadi 7,95%. Meskipun tadi 2022 angkanya di 9,85%, artinya ada penurunan setahun itu 1,9%. Ya, baik. Kemudian juga menyinggung soal COVID-19. Periode ini merupakan periode yang spesial karena di tengah-tengahnya ada pandemi yang berdampak pada seluruh sektor. Dan dia beberapa catatan kami melihat bahwa ada sejumlah kebijakan yang diambil oleh Pemkot Tanjung Pinang yang kala itu cukup kontroversial. Seperti apa, Pak? Kontroversi mungkin dari sudut pandang ya yang mengamati, tetapi sebenarnya misalnya razia waktu itu ya, pengunjung jam 9 malam ke atas diharuskan pulang ke rumah. Saya pikir sebenarnya itu adalah memang kebijakan yang diambil atau digariskan oleh pemerintah pusat. Dan kami Kota Tanjung Pinang mengeksekusi kebijakan tersebut secara tegas. Tapi niatnya tidak ada lain dan tidak bukan bagaimana kebijakan itu kan untuk menyelamatkan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Dan terbukti sebenarnya kalau kita tracing mundur ke belakang bahwa satu-satunya pemerintah daerah di Provinsi Kepri yang dapat zona hijau pendahulu itu adalah Kota Tanjung Pinang. Dan itu tentu saja berkat kerjasama FKPD, masyarakat, dan tentu saja ada unsur ketegasan yang dipandang oleh sebagian mungkin adalah kontroversi. Ya, baik. Saya ke Bang Fatir. Bang Fatir melihat beberapa catatan yang tadi sempat dibacakan juga oleh Pak Zul. Lantas bagaimana dari DPRD sendiri, Pak Fatir? Baik. Kalau dari DPRD, kami tentunya menilai kepala daerah itu berdasarkan dari RPJMD kepala daerah tersebut. Ya. Yang pertama, kami sampaikan bahwa RPJMD di periode wali kota sebelumnya itu tidak dicapai. Yang pertama kendalanya karena pandemi COVID-19. Ya. Yang kedua, saat ini yang kami juga menyayangkan sewaktu pandemi COVID-19 RPJMD itu tidak dirubah sama wali kota sehingga menjadi penilaian buruk bagi raport RPJMD itu sendiri. Yang ketiga, kami juga berterima kasih kepada wali kota sebelumnya yang beberapa visi misi sampai akhir masa jabatan ada beberapa yang terrealisasi, salah satunya program sekolah gratis, Fahrul Quran Center yang ada di Semarang, beberapa inovasi kelurahan, dan tentunya ini yang kami harapkan adalah pemerataan pendidikan sekolah-sekolah baru yang ada di Tanjung Pinang Timur. Dan ini pada tahun ini sudah dibangun di 2017 yang mana alhamdulillah bisa memecahkan permasalahan yang ada di SMP di Tanjung Pinang Timur. Ya, Bang, lantas sudah cukupkah kinerja Pemkot Tanjung Pinang, Bang, menurut Abang? Seperti apa? Secara RPJMD saya sampaikan bahwa rapotnya merah. Ya, karena memang di zaman COVID-19 kepala daerah tidak merubah RPJMD tersebut, padahal bisa merubah RPJMD. Secara RPJMD yang kita nilai. Baik, secara RPJMD, Bang ya? Iya. Ya. Bang, dari beberapa fenomena yang ada ataupun beberapa kebijakan yang cukup kontroversial di Pemkot Tanjung Pinang dan juga tentunya menjadi perhatian dari DPRD, Bang. Beberapa hal yang kontroversial seperti kemarin COVID-19, penanganan COVID-19 dan beberapa kebijakan lainnya, apakah turut menjadi catatan DPRD, Bang? Ya, tentunya kami juga ingin memerangi COVID-19 ya, tapi mungkin dengan cara-cara yang berbeda, tentu dengan action
dari passion wali kota tersebut, ya pasti ada pro dan kontranya gitu. Ya, baik. Yang paling Tadi penting, adalah bagi kami DPRD legislatif, bagaimana ekonomi masyarakat bisa baik, ya itu tujuan kami. Tidak terkendala satupun, ya mungkin untuk kebijakan ya pasti ada pro kontra lah, karena memang pada saat itu kita tidak bisa buka sampai larut malam, terbatasnya jarak berdekatan gitu kan, ya itu mungkin suatu kebijakan dari proyek masing-masing. ya, baik. Bang Fatir sedikit plus minus kinerja selama 5 tahun terakhir Bang, dari Abang seperti apa Bang? Ya, plusnya tadi saya sampaikan beberapa RPJMD terrealisasi seperti seragam sekolah gratis, grant center, ya mulai pemerataan pendidikan di wilayah timur. Tapi ada minusnya juga tadi yang saya sampaikan. RPJMD-nya tidak dirubah saat administrasi. Sehingga tadi bikin membuat rapat RPJMD itu merah. Nah yang kedua juga, saya juga melalui ulasan ini, saya menyampaikan bahwa ke depan kepala daerah juga harus mempunyai konsentrasi untuk meningkatkan PAD ya. Karena bagaimana kita bersama, ada rapat rakor Mendagri kemarin di Batam, bahwa di Provinsi Kepulauan Riau ini hanya 2 yang tidak tergantung dengan dana alokasi pusat ya, untuk provinsi dan kota Batam. Jadi artinya 5 kabupaten kota yang ada di provinsi Kepri juga mempunyai PR yang berat. Kepala daerah bagaimana meningkatkan PAD, bagaimana kita tak tergantung dengan anggaran dari pemerintah pusat. Gitu. Ya, baik. Pak Zul, satu catatan dari Bang Fatir yang tadi disebut, bagaimana meningkatkan PAD hari ini? Ya kita tahu Tanjung Pinang memiliki APBD yang kecil dibandingkan kabupaten kota lainnya seperti di Batam misalnya. Namun dengan PAD mungkin bisa menjadi salah satu opsi untuk pembangunan daerah. Lantas bagaimana peningkatannya, Pak? Ya, saya sepakat dengan Pak Fatir. Kami bersama-sama tentu memikirkan bagaimana harus ada terobosan terkait dengan peningkatan PAD. PAD itu tentu akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi kita. Makanya tentu kita harus mendorong pertama bagaimana ekonomi Kota Tanjung Pinang bergerak dengan kekuatan ekonominya berada di tentu sektor pariwisata. Sebelum sampai ke bagaimana upaya kita menggerakkan kekuatan kita yaitu di pariwisata khususnya sejarah dan budaya, memang kita mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada. Contoh PBB, parkir dan lain-lain. Khususnya untuk PBB, kita didukung oleh Pak Fatir dan rekan-rekan di DPRD pada tahun ini sudah menata 9 kelurahan untuk persilahan secara geografis. Jadi dengan itu nanti kita bisa melihat pergeseran, misalnya ada BPHTB di situ, kemudian siapa yang belum bayar. Nah ini updating data berbasis koordinat ini kita lakukan. Kenapa kita sasar PBB dan BPHTB? Memang faktanya selama beberapa tahun ini PBB dan BPHTB adalah penyumbang utama. Ranking 1 dan ranking 2 dari PAD kita, baru pajak restoran dan lain-lain. Nah untuk pajak restoran kita sedang bekerja sama dengan Bank Riau Kepri untuk memasang tapping box. Jadi tapping box ini untuk melihat real. Jadi pembayaran real oleh konsumen terhadap pajak restoran itu akan terbaca di dashboard kita untuk menghindari kebocoran. Semacam data transaksi. Betul. Dan itu akan terkolek. Misalnya kita makan di kedai A, kita dari dashboard di BPPRD akan bisa melihat berapa jumlah PAD kita real setiap waktu, setiap hari kita bisa melihat dalam rangka menghindari kebocoran. Juga terkait dengan parkir, kita beralih ke elektronik. Ini akan sebentar lagi akan kita lakukan e-parkir. Memang angkanya kecil ya, Rp2.000, Rp1.000, tapi tentu dengan e-parkir ini kita berharap memang
apa yang disumbangkan masyarakat terkait dengan sarana yang kita berikan itu betul-betul terkolek secara resmi, masyarakat pun lebih yakin bahwa itu digunakan kembali nanti untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Parkir itu sekarang sudah berlaku atau belum? Kita baru uji coba di beberapa titik dan kita dapat respon cukup bagus dari masyarakat. Dalam waktu dekat kita akan melakukan launching secara resmi. Oke, melalui via aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pemko atau seperti apa? Ada, kita sudah membuat aplikasi dan diintegrasikan di dalam aplikasi Pemko sebagai metode dan cara bayar untuk parkir kita. Dan ntar lagi mungkin kita akan launching terkait dengan produk tersebut. Ya, baik. Pak, tapi kalau disinggung soal PAD tadi cukup banyak pemasukan, ya pintu-pintu pemasukan lah PAD yang dimiliki oleh Pemko Tanjung Pinang. Lantas berapa sih Pak PAD Pemko Tanjung Pinang sejauh ini? Untuk tahun 2023 ini target kita di 100 miliar pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi. Sampai dengan hari ini, di jam ini, saya pikir memang sudah di angka 80 menuju 90 miliar. Dan kita masih optimis, mudah-mudahan di 31 Desember nanti kita bisa mencapai target bersama yang disepakati di APBD perubahan kemarin, yaitu sebesar 100 miliar. Dibandingkan dengan tahun lalu? Sebenarnya sih kalau secara progres, realisasi lebih tinggi. Lebih tinggi. Tetapi penetapan target kita sebenarnya di APBD murni kemarin optimisnya agak tinggi di angka 133 miliar pada waktu itu, tetapi karena separuh jalan kita melihat ternyata target ini perlu direalistiskan lagi, sehingga dengan dukungan Bapak-bapak di DPRD, Bapak Ibu di DPRD, di APBD perubahan ini kita melakukan koreksi terhadap target PAD kita di angka 100 M. Baik, saya kembali ke Bang Fatir. Bang Fatir, di tengah-tengah periode Pemko Tanjung Pinang 5 tahun terakhir sempat mengalami pergantian kepemimpinan dari wali kota terpilih Pak Sahrul kala itu, kemudian beliau meninggal dunia digantikan oleh Bu Rahma yang naik, kemudian juga ada wakilnya Pak Endang. Lantas seperti apa DPRD Tanjung Pinang memandang itu, kinerja Pemko Tanjung Pinang dari perubahan kepemimpinan? Apakah kinerjanya berubah atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu Bang, kita jeda sejenak.
Ya baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di program YouTube. Saya kembali ke Bang Fatir. Bang Fatir, di tengah-tengah periode Pemkot Tanjung Pinang kali ini ada pergantian kepemimpinan dari Pak Sarul, kemudian wali kotanya berganti dengan Bu Rahma dan Pak Endang sebagai wakilnya. Lantas adakah perubahan kinerja yang dilihat oleh DPRD atas pergantian itu? Bagaimana Bang? Ya, baik. Kami mungkin menyoroti yang pertama pembangunan pasar di Batu Tujuh ya, di mana pada hari ini nampaknya pasar itu kalau dipandang mata menurut kami gagal karena tidak pedagang sudah mulai pindah ke pasar yang lama. Jadi kami menilai ini mungkin menyanyiakan anggaran yang mana memang belum dikaji matang oleh pemerintah sebelumnya. Yang kedua juga kami menyoroti BUMD yang mana karena pandemi COVID-19 kemarin pemasukan BUMD itu jauh drastis berkurang sehingga sampai hari ini BUMD mengalami kerugian. Mungkin itu juga menjadi PR kepala daerah berikutnya nanti bagaimana bisa menyehatkan kembali BUMD tersebut. Ya baik, catatan dari Bang Fatir berarti perihal BUMD Bang. Gimana? Berarti perihal BUMD yang Abang pikir hari ini belum optimal karena pemasukannya jauh dari yang diharapkan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemasukan BUMD ini kan berasal dari pas pelabuhan yang mana pada COVID-19 kemarin drop jauh ya. Jadi artinya dengan personal yang masih sama tapi pendapatannya berkurang, tentu BUMD mengalami kerugian. Nah ini kan sekarang sudah menumpuk hutang berapa miliar dan ini juga harus segera, menurut saya segera diselesaikan. Ya, Bang, tapi kan kaitannya dengan pergantian, apa Bang berpikir ini ada kaitannya dengan pergantian wali kota yang kemarin? Ya, menurut saya bisa diselamatkan waktu sebelum masa berakhirnya wali kota periode 2018-2023, yang mana kita ketahui bersama bahwa kepala daerah sebelumnya alokasikan anggaran untuk merenovasi atau potong lembu, yang mana anggaran tersebut bisa dimasukkan sebagai investasi BUMD tersebut sehingga menjadi modal kerja bagi BUMD yang sebagaimana kita ketahui bersama yang ribut di beberapa media beberapa bulan kemarin terkait BUMD mau menarik anggaran pada potong lembu yang mana pedagang menolak. Ya, sejoganya saat waktu pelaksanaan mau ada renovasi, ya pemerintah wali kota memanggil BUMD, jadi kami merenovasi, ya silakan untuk mengelola masyarakat tersebut mungkin lebih treatmentnya mungkin lebih baik, lebih soft lagi daripada nanti kita sudah akhir pekerjaan kita masuk kita memungut untuk orang komplain kan gitu. Baik, Pak Sekda, tanggapannya perihal BUMD dan pengalokasian dana ke Kabupaten Lembu yang disampaikan oleh Bang Fatir. Ya, pertama benar yang disampaikan oleh Pak Fatir bahwa kami punya PR untuk BUMD kita. BUMD kita ada dua. Yang pertama BPR Bestari sebenarnya sudah on the track. Satu lagi adalah TMB Tanjung Pinang Makmur Bersama. Ini yang tadi disoroti oleh Pak Fatir juga oleh kita sebenarnya di Pemda, bagaimana BUMD kita TMB ini bisa lebih optimal ke depan. Faktanya pada hari ini memang BUMD kita ini sumber penghasilannya adalah dari pasar. Pasar Baru 1 alhamdulillah memang berkat kerja keras dan doa kita bersama kita sudah bisa melakukan revitalisasi hampir 80 miliar dari APBN dan mudah-mudahan ini bisa dapat kita optimalkan nanti di 2024. Kemudian Potong Lembu juga kita berkolaborasi dengan provinsi melakukan revitalisasi. Jadi dua atau beberapa titik sumber-sumber
pendapatan dari BUMD ini memang sementara kita lakukan revitalisasi sehingga di tahun 2023 adalah tahun yang cukup berat bagi PT TMB karena penghasilannya, sumber-sumber penghasilannya kita lakukan revitalisasi dan mereka tidak mendapatkan penghasilan dari sektor lain. Sementara tadi yang seperti disinggung oleh Pak Patir terkait kerjasama kita dengan PT Pelindo, ini juga beberapa bulan terakhir stop dulu pasca kemarin ada kebijakan dari Pelindo mau penyesuaian tarif. Akibat itu Pelindo masih kita belum melanjutkan kerjasama terkait dengan hal tersebut karena Pelindo minta dikurangi prosentasenya dan itu sedang kita bahas. Nah, ke depan tentu kita akan dorong mudah-mudahan setelah pasar baru hasil revitalisasi bagus, Potong Lembu bagus, Melayu Square bagus, Anjung Cahaya bagus dan tambah satu lagi yaitu di Kuliner Bintan Center. Semoga BUMD bisa karena ini semua fasilitas yang baru bisa secara optimal menghasilkan pendapatan yang pada waktunya nanti dapat memberikan dividen bagi APBD sebagai modal untuk pergerakan pembangunan di daerah. Kemudian juga menyoroti tadi yang disinggung oleh Pak Patir tadi kan Pasar Puan Rama ya. Nah ini ada kaitannya memang. Pasar Puan Rama ini kita bangun adalah sebagai bentuk readiness kriteria. Jadi pasar baru 1-2 yang tadi 80 miliar itu tidak akan pernah dibangun oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU, ketika salah satu dari readiness kriterianya tidak terpenuhi, yaitu pasar relokasi. Nah pada waktu itu kita wajib terlebih dahulu mengadakan pasar relokasi sebelum anggaran itu diturunkan. Kita melakukan kajian di tengah pilihan-pilihan di waktu yang sempit di mana lokasi yang kira-kira memungkinkan. Apakah kita menyewa atau kita menggunakan aset kita. Putusan pada waktu itu berdasarkan hasil kajian tertulis yang kita lakukan, pilihan terbaik adalah menjatuhkan di aset milik kita sendiri di Pasar Puan Rama existing sekarang di Batu Tujuh itu. Memang di tahap awal cukup berjalan optimal 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, tetapi setelah itu mungkin ya banyak hal yang perlu kita potret sehingga pelanggan-pelanggan tidak berkembang optimal sehingga tadi seperti disampaikan oleh beliau banyak pedagang-pedagang yang kembali berdagang tidak pada tempat yang sudah kita siapkan. Ya. Tapi ini adalah transisi, pasar itu adalah pasar relokasi, pada saatnya nanti memang setelah pasar baru 1-2 beroperasi kembali, memang seyogyanya seluruh pedagang-pedagang akan kembali lagi berjualan di pasar baru 1 dan 2. Beberapa hal yang kami potret dari pasar Puan Ramah yang hari ini juga menjadi keluhan bagi para pedagang, bukan hanya para pengunjung ya Pak. Ya. Karena juga situasinya sepi. Mereka lebih memilih kembali ke pasar baru yang ya jualannya di pinggir jalan semua segala macam dibandingkan ke pasar Puan Rama yang memiliki meja dan fasilitas lainnya. Itu seperti apa? Saya secara serius ya dekat sekali dengan cerita pedagang pasar Puan Rama ini karena di awal-awal saya waktu itu cukup intens berdiskusi. Pandangan kami secara teknis ya bahwa untuk membuat suatu pasar itu berkembang dengan baik tidak bisa pemerintah berjalan sendiri. Dia harus ada kerjasama yang baik dengan pedagang. Pemerintah apa yang bisa dilakukan? Insentif. Kita sudah memberikan insentif 3 bulan gratis bagi pedagang tanpa bayar di situ. Kemudian kita mengajak orang, mendatangkan orang. Kita senam bersama, ada door prize. Ribuan orang pada waktu itu guru-guru kita ajak. Setiap minggu kita mendatangkan orang secara bergilir. Tetapi tidak ngangkat. Nah pertanyaannya sekarang, kalau kita sebagai pelanggan gitu ya, apa yang membuat atau memotivasi kita untuk datang ke suatu pasar? Satu, harganya lebih murah dari yang lain. Kenapa saya di Bintan Center lebih memilih belanja di pasar baru atau pasar KUD? Seger. Nah hari Minggu saya lebih memilih belanja di pasar KUD. Kenapa? Segar, banyak pilihan ikan dan harganya murah. Meskipun murahnya Rp1.000 gitu. Yang kedua, lengkap. Nah ini yang kemarin saya sering diskusi dengan pedagang. Kami tidak bisa ini, Pemko Tanjung Pinang tidak bisa menyiapkan 2 hal ini. Kita cuma bisa mendatangkan orang, tapi tidak bisa mengontrol harga. Ayo dong kita bersama-sama membuat pasar ini lengkap. Saya sering sampaikan dalam kesempatan, istri saya saja pada saat launching pasar itu, saya tanya responnya terhadap pasar Puan Rama ini, nggak lengkap katanya. Jadi beliau setelah belanja di pasar Puan Rama terpaksa juga harus belanja ke Bintan Center yang lengkap.
Nah, ketika hal ini terpersepsi di seluruh masyarakat, tentu kunjungan akan rendah. Dan sekali lagi, dua unsur tadi, kami tidak bisa intervensi. Bagaimana kami mau intervensi supaya pedagang itu lengkap dan harga? Baik, Pak Zul, Anda ingin mengatakan bahwa sepinya pasar Pohon Ramah juga merupakan dampak dari apa yang dilakukan oleh para pedagang? Tidak. Perlu kerjasama yang baik gitu ya, untuk membuat suatu pasar itu porsinya kan ada. Sekali lagi itu sudah terbukti ya, di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan awal orang ramai. Kita terus mendatangkan orang. Tadi kita buat senam bersama 1.000 orang, ada door prize, orang datang. Nah, terus kan harapan kita ketika orang datang, orang mau berbelanja. Orang berbelanja pada waktu itu. Harapan kita sesudah belanja orang kembali lagi. Ada kesan di masyarakat, saya mau belanjalah di Pohon Ramah karena harganya murah dan lengkap. Tetapi kesan itu yang gagal kita bersama. Ya, sekali lagi tidak menyalahkan siapa-siapa. Gagal kita bersama untuk mempersepsikan kepada masyarakat bahwa pasar Pohon Ramah itu murah, lengkap, nyaman. Kalau nyaman, nyaman. Bersih, pasar baru. Dibandingkan, mohon maaf, dulu kita sering belanja di pasar KUD ya. Mungkin becek, gangnya sempit gitu. Tapi kenapa saya dan bapak ibu-ibu mau belanja ke sana? Karena murah, lengkap, seger gitu. Nah, kenapa di pasar Pohon Ramah kita sudah baru, bersih, tanpa bau, toilet lengkap, parkir bagus, tetapi persepsi orang mau datang ke situ juga gagal kita bangun bersama. Ya, baik. Saya ke Bang Fatir. Bang Fatir, Pemkot Tanjung Pinang membenarkan, mengiyakan bahwa pasar Pohon Ramah hari ini sepi dan menjadi keluhan bagi para pedagang. Lantas dari DPRD sendiri seperti apa, Bang? Abang juga tadi sempat dikatakan bahwa sudah ada kajian dan segala macamnya untuk pasar tersebut. Maka ditetapkanlah pasarnya berada di situ ya, Pak ya. Relokasi. Nah, relokasinya di situ. Lantas seperti apa penilaian dari DPRD? Ya, mungkin kalau kami menilai ya sebelum membuat pasar mungkin pemerintah kota pada waktu itu tidak survei dulu lah mungkin ke pedagang-pedagang ya. Kalau menurut saya kalau dilakukan seperti pasar kaget yang seperti sekarang ini, ya saya rasa dengan anggaran segitu pasar kaget yang sekarang yang mereka tempati bisa mungkin lebih cantik gitu ya. Mungkin kami berkesan mungkin pemerintah pada waktu itu ingin mendapatkan anggaran yang besar tapi harus mengeluarkan menyediakan pasar sementara. Ya saya rasa mungkin kajiannya pada saat itu mungkin melibatkan orang yang tiga, tapi tidak langsung kepada pedagang-pedagang yang mana memang kalau kita lihat sekarang dengan mereka berjualan di kaki 5 masih banyak juga pembeli yang membeli di situ gitu kan. Artinya mungkin tidak disurvei secara bukan di akademis ya, tapi secara masyarakatan itu mungkin kurang kemarin. Bang, dengan anggaran yang begitu besar, kemudian juga dampak dari hadirnya pasar itu juga tidak begitu signifikan. Lantas, bagaimana tanggapannya, Bang? Ya tadi saya sampaikan, kalau dengan anggaran sebesar itu kita merapikan pasar kaget ya, saya sebutnya pasar kaget ya di Baru pasar kaget kan. Pasar kaget kita rapikan, kita cat, kita kasih tempat yang inilah yang bukan layak lah, tapi mempercantik gitu ya. Ya saya rasa dengan nilai-nilai itu mungkin pasar sekarang itu bisa lebih bagus gitu ya, dengan warna-warna, dengan fasilitas yang disediakan oleh Pemkot. Daripada kita harus membangun dan sekarang sepi, ya saya rasa mungkin kita juga harus berpikir bagaimana kita mengakali yang kita telah buat di negeri sendiri. Jadi contohnya mau jadi tempat apa, seperti apa gitu kan. Jadi sehingga anggaran itu tidak sia-sia seperti sekarang. Ya, tidak sia-sia. Bang menilai apa yang ada sekarang sia-sia, Bang? Ya.
Oh ya baik, Bang. Tapi sekarang pasarnya kan sudah terlanjur ada dan berdiri walaupun sepi. Lantas apa yang harus dilakukan Pemkot Tanjung Pinang, Bang, terhadap pasar itu, Bang? Ya, ya mungkin bisa jadi pasar UMKM atau apa. Itu mungkin PR kepala daerah ke depan lah mungkin. Sehingga bisa memanfaatkan fasilitas yang telah dibuat oleh kepala daerah yang sekarang. Tapi kita tidak boleh eh, membiarkan ya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh membiarkan karena bagaimana itu uang rakyat dan harus kita kelola dengan baik. Ya, mungkin nanti Pak Tegda juga bisa memberi masukan kepada kepala daerah berikutnya bahwa kita tidak ada pasar yang tidak terpakai ya kita kelola lah untuk pasar UMKM atau apa nanti kita cari di sana. Ya, baik. Pak Zul, Ya, sebentar lagi pasar baru kan juga siap dibangun. Betul. Pasar Pohon Rama mau diapakan, Pak? nah itu yang perlu kita garis bawahi sebenarnya. Saya sampaikan dan perlu kita garis bawahi bahwa saat dilakukan pembangunan itu dalam proses perencanaan pasar Puan Ramah itu adalah pasar relokasi. Artinya sifatnya sementara. Andaikan pun sebenarnya pasar itu sekarang ramai melimpah ruah gitu ya. Di dalam proses perencanaan kita 31 Desember 1 Januari beroperasi pasar baru 12, pasar Puan Ramah harus kita akhiri. Sebenarnya begitu dalam konsep awal karena sekali lagi dia adalah pasar sementara bukan pasar permanen. Tapi kalau kita membedah pasar Puan Ramah itu paling tidak dia ada dua komponen utama. Satu los, satu adalah kios. Nah, kios itu sebenarnya yang saya sepakat dengan disampaikan Pak Patir, kios itu harus ada perencanaan kita misal untuk bikin pasar burung kah, pasar ikan kah, pasar UMKM kah. Yang dulu kalau kita ingat ya, pada waktu kita melihat pasar di Batu Tujuh itu atau eksterminal itu kan luar biasa. Gudang jelek, tempatnya kumuh segala macam. Nah itu kita perbaiki. Jadi kalau melihat angka 3 miliar proses pembangunan, jangan hanya melihat loss-nya saja. Tetapi lihat dulu, bandingkan dulu kios-kios itu gimana kumuhnya. Dengan sekarang kita bangun kios-kios itu sudah bagus tertata rapi. Dan itu yang akan kita manfaatkan karena itu aset kita. Tetapi khusus loss itu adalah pengalihan fungsi sementara terminal kir sebenarnya. Sehingga memang mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan segera dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai lahan parkir untuk proses uji kir kendaraan bermotor. Nah, jadi gitu. Kalau kita melihat secara utuh, memang sih tidak ada yang sia-sia karena ada kios-kios yang sudah jadi bagus dan ke depan akan dimanfaatkan BUMD untuk tadi sesuai dengan saran Pak Patir, mungkin ada UMKM, mungkin bisa pasar burung, pasar ikan hias dan segala macam. Ya, baik. Anda tidak sepakat anggaran sebesar itu untuk pasar tuan rumah disebut sia-sia? Saya pikir tadi di awal ya, kalau kita mundur dan berandai-andai ya, andaikan tidak ada pasar relokasi itu kita bangun, tidak akan ada revitalisasi pasar baru 1-2 yang 80 miliar. Jadi kalau saya berpendapat bahwa ya memang itu adalah upaya jembatan untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Dan sekali lagi saya garis bawahi betul itu. Kalau tidak ada pasar relokasi pada waktu itu, harapan besar masyarakat Tanjung Pinang punya fasilitas pasar baru 1-2 yang representatif seperti yang sebentar lagi akan kita peroleh, itu hanya sekedar mimpi saja. Ya, baik. Bang Fatir, Pak Zul kurang sepakat kalau emang anggaran sebesar 3 miliar kurang lebih tadi Pak ya? Ya. 3 miliar untuk membangun pasar Puan Ramah dinilai sia-sia karena Pemkot sendiri juga mengiyakan apa yang Abang sampaikan tadi untuk membangun pasar UMKM dan segala macamnya di tempat itu. Bagaimana Bang tanggapannya? Ya, saya kembali lagi dengan pendapat dari awal mungkin tadi saya berpendapat bahwa untuk kajian tadi mungkin hanya melibatkan akademisi. Ya, kalau seandainya 3 miliar itu kita buat di pasar kaget yang sekarang ini mungkin itu lebih cantik dan mungkin bisa mempercantik peninggalan pasar kaget tersebut. Ya, tapi kita tidak boleh ini ya pikir ke belakang. Ya, kita bagaimana ke depan tentunya barang yang sudah ada ini kita bisa kelola dengan baik.
Lalu kita berharap juga dengan adanya pasar baru nanti tentu bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Kota Pengkilan. Ya, baik. Kita kembali ke topik sedikit dan cangkupan lebih luas. Tadi sempat disinggung oleh Bang Fatir perihal RPJMD. Sudah sejauh mana capaian RPJMD Tanjung Pinang, Pak? Oh iya, jadi ini adalah terakhir ya, 2023 ya. betul. Kami kembali lagi tidak mau berasumsi, tetapi menggunakan data sesuai aturan bahwa RPJMD kita capaian pelaksanaan Binwas kepala daerah itu salah satunya adalah dinilai oleh pemerintah Provinsi Kepri. Dalam hal ini adalah Inspektorat Provinsi Kepri. Seminggu yang lalu mereka exit meeting setelah 15 hari bekerja. Alhamdulillah dari potret beliau, capaian kinerja kita selama 5 tahun itu di angka 80%. Artinya kondisinya cukup baik sebenarnya. Meskipun ada beberapa indikator-indikator yang perlu dioptimalkan. Indikator daya saing daerah bahkan poin kita bisa sampai 100%. Yang perlu dioptimalkan misalnya? Daya dukung tadi yang disampaikan, sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Patir tadi di awal, target kinerja kita pada saat sebelum COVID itu seyogyanya ada pintu untuk kita mengkoreksi. Contoh, kita harus bangun 9 kantor lurah pada waktu itu, janji, mimpi. Tetapi karena COVID 2 tahun, 3 tahun bahkan, kita tentu APBD kita fokus untuk hal yang lebih penting, yaitu penanganan pasca COVID. Sehingga pembangunan kantor lurah itu hanya bisa kita lakukan mungkin 1 kelurahan dari 9 target. Nah itu kan tentunya capaian kita agak lemah di situ. Tetapi yang diingatkan Pak Patir, ada pintu untuk mengoreksi itu pada 2,5 tahun setelah RPJMD berjalan. Yang pintu itu mungkin belum terlalu kita optimalkan untuk kita koreksi kemarin. Ya, baik, saya kembali ke Bang Fatir. Bang Fatir, tadi Pak Zul berulang kali mengucapkan bahwa ini hasil kolaborasi dengan DPRD, dan DPRD. Bang, sudah merasa terlibatkankah DPRD atas kinerja Pemkot Tanjung Pinang dan apa yang dibuat untuk Pemkot Tanjung Pinang? Ya, tentunya DPRD sendiri melakukan sifat presiden sesuai dengan kejadian tersebut. Ya, artinya tentu ada kerjasama antara lembaga DPRD dari kepala daerah. Itu yang kami sayangkan. Ada kesempatan untuk merubah RPJMD itu tidak dilakukan, sehingga membuat raport merah RPJMD tersebut. Padahal kalau dirubah, ya pasti rapotnya akan bagus. Ya, baik. Bang, lantas kita simpulkan sedikit. PR apa saja atau poin-poin apa saja yang perlu menjadi catatan Pemkot Tanjung Pinang, Bang? Ya, dengan berakhirnya masa jabatan periode 2018-2023, tentu banyak PR yang ditinggalkan. Ya, yang pertama tadi ada pasal yang ditinggalkan, terus ada BND yang goyang kanan goyang kiri karena pemasukannya tidak sesuai dengan harapan. Ada beberapa visi misi yang belum diselesaikan. Terus yang terakhir juga, Tanjung Pinang ini juga butuh konsentrasi mau dibawa ke arah mana ibu kota tersebut, kota jasakah, kota pendidikan. Karena sebagaimana kita ketahui bersama dalam debat-debat pada beberapa tahun terakhir bahwa Kota Tanjung Pinang ini belum ditentukan arahnya mau kemana. Mau sebagai pariwisata kita tidak punya tempat wisata kan. Paling kita yang bisa jasa dan pendidikan. Nah, tentu juga ini harus konsentrasi penuh dan harus dimasukkan dalam RPJMD tersebut sehingga anggaran-anggaran tersebut tepat pada RPJMD yang kita sahkan oleh DPRD. Tentunya ini juga menjadi PR bagaimana kepala daerah selanjutnya bisa mengelola menaikkan PAD gaji ibu kota provinsi Riau pada Tanjung Pinang. Ya, baik. Bang Fatir, terakhir, kalaulah ada range nilai 1 sampai 100
nilai berapa yang Abang berikan untuk Pemkot Tanjung Pinang, Bang? 5 tahun terakhir. Ya, sesuai dengan RPJMD, mungkin ya saya berbicara dari hasil rapat RPJMD bahwa itu baru sekitar 65% capaian RPJMD. Sehingga ya saya menilai ya rapatnya masih biasa-biasa saja. Berarti nilai yang Abang berikan sesuai dengan capaian RPJMD, Bang? Ya, tentu kita kan harus, karena kita disahkan oleh DPRD, tentu kita harus mengikuti pedoman dari RPJMD tersebut. Ya, baik. Pak Zul, Ya. terakhir, bagaimana komitmen Pemkot Tanjung Pinang terhadap PR-PR yang diberikan, yang disampaikan oleh Bang Fatir tadi? Mulai dari pasar, PAD, BUMD, dan segala macamnya. Ya, saya pikir apa yang beliau sampaikan itu memang tugas utama pemerintah ya. Jadi kita tentu sangat berkomitmen. PAD itu bahkan Pak penjabat wali kota sekarang sudah membentuk tim khusus. Tadi beberapa upaya juga sudah kita lakukan dan semoga mudah-mudahan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian terkait dengan BUMD juga begitu. Kita sudah membentuk tim penyihatan BUMD untuk mengidentifikasi apa sih yang terjadi permasalahan di BUMD dan bagaimana upaya-upaya serta solusi agar BUMD kita ini bisa berdaya guna dan berhasil guna ke depannya. Beberapa hal tadi di mana kita meletakkan Tanjung Pinang ini ke depan, saya pikir tentu harus kita berkaca dulu di dalam diri kita. Kekuatan kita apa sih sebenarnya? Untuk bersaing dengan orang lain, kita harus tahu kekuatan kita, daya saing kita. Nah, saya sih masih yakin berdasarkan penelitian-penelitian dan pengalaman yang kami alami, kita punya suatu harta karun yang sudah saatnya kita semua bersama mendorong untuk menggerakkan dan memanen harta karun itu. Apa itu? Adalah pariwisata, sejarah, budaya, pendidikan di Kota Tanjung Pinang. Saya contohkan saja. Mungkin kalau saya gambarkan satu gambar, kemarin saya melihat ada suatu tayangan ya, ada masjid Baitur Rahman, orang tahu itu pasti Aceh. Ada misalnya gedung sate, orang tahu itu pasti Bandung. Kita gambarkan saja masjid penyengat, orang pasti tahu itu Tanjung Pinang. Nah, artinya kita punya kekuatan sebenarnya, punya potensi. Ayo bareng seperti yang bersama tadi disampaikan oleh Pak Fatir, bahwa kita perlu berkolaborasi, menggali, merumuskan langkah, berkomitmen terhadap juga penganggaran, bagaimana harta karun itu sudah saatnya untuk kita eksplor dan kita manfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat Tanjung Pinang. Ya, baik. Perihal nilai yang diberikan oleh Bang Fatir sesuai dengan RPJMD aja, seperti apa? Iya, saya menghormati tentu penilaian dari setiap orang, termasuk apalagi dinilai oleh Bang Fatir, Wakil Ketua DPRD kita. Cuman tentu nanti kita bersama-sama, karena kan RPJMD kita itu ada ratusan program, ada ratusan kegiatan gitu ya. Dan tadi saya sampaikan yang menilai saat ini secara regulasi adalah pemerintah Provinsi Kepri, dan hasil dari penilaian tersebut sementara cukup bagus, 80-an, dan tentu ini sekali lagi angka tersebut kita peroleh tidak kerja pemerintah daerah sendiri, tapi kerja bersama-sama termasuk legislatif dan masyarakat dan juga termasuk dunia pers. Ya, baik. Pemirsa, telah perbincangan kita pada hari ini perihal raport kinerja Pemkot Tanjung Pinang pada 5 periode terakhir, dan memang masih banyak hal-hal yang menjadi PR Pemkot Tanjung Pinang untuk kedepannya dan menjadi catatan atas apa yang dilakukan dan kinerjanya selama 5 tahun terakhir ini. Saksikan YouTube edisi selanjutnya setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, disiarkan secara langsung di YouTube Official TV dan laman Nasandro TV. Salam sehat, sampai jumpa.